Itu dulu. A warrior with prosthetic limbs and a young orphan thief. Interesting. I itu pengen watch. Do you guys know this one? Nieza, kok nggak salah. Neja. Ya, ini Chinese anime sih, tapi ya Chinese anime Neja. Kayaknya bagus karena I suka fantasy and like magic gitu kan. Gitu. Tiba-tiba baik banget. Kaget ay. Menurut kamu makanan yang paling enak di Korea apa? Menurut ya, kalau makanan paling enak itu adalah apa sih namanya? Korean barbecue. Karena Korean barbecue is like everywhere kan. Terus kayak emang enak aja. Tapi kalau yang halal version, sebenarnya Korean barbecue juga ada yang halal version sih. Karena kan ada yang sapi doang atau ayam doang. Tapi kalau sapinya itu mahal banget kan. Jadi kayak buat university students kayak nggak begitu affordable. Jadi kayak yang pork itu lebih murah dan lebih banyak. Kayak lebih banyak yang jual gitu. Jadi kayak lebih accessible. Jadi ya that's one. Selain itu yang enak apalagi ya yang halal version. Kayak di sini tuh makanan halal agak susah carinya sebenarnya. Karena ya I think almost everything has like pork in it. Makanan halal di sini yang enak apa ya? Paling itu kayak ayam. Iya ayam. Kenapa ayam gak kepikiran? Ayam goreng Korea itu enak banget guys. Korean fried chicken itu enak banget. Terus misalnya kayak ayam 닭갈비 itu juga enak. Terus kayak harus cobain itu apa sih itu yang ayam direbus itu, bagusnya samgyetang itu juga enak. Dan itu kan ayam ya, harusnya halal ya. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya berayam-ayaman itu enak. Kalau sapi sebenarnya I nggak pernah makan sapi yang Hanu, yang apa? Sapi yang Korea punya itu kan namanya Hanu ya. Itu kan enak juga katanya. But I sebenarnya nggak pernah coba di sini karena mahal banget. Jadi gitu. Or maybe seafood. You guys should try seafood. I suka banget sama grilled mackerel. Mackerel tuh apa sih bahasa Indonesia? I don't know. Tapi kayak grilled mackerel, kayak grilled fish. Ikan bakar Korea. I suka banget ikan bakar Korea. Gitu. Di Korea ada es teh, ada kok. Tapi kalau di sini tuh es tehnya itu kayak bukan kayak es teh yang punya Indonesia ya. Karena es teh Indonesia kan pakainya jasmine tea. Kalau di sini tuh biasanya tuh peach iced tea. Peach itu apa ya? Bahasa Indonesia, I don't know. Peach, buah peach, you know. Jadi kayak peach iced tea. Jadi kayak udah ada flavor peachnya di es tehnya gitu. Jadi agak beda dari punya Indonesia. Kalau kalian mau yang es tehnya kayak tawar gitu, kalian harusnya itu ordernya itu kayak Earl Grey. Kalau nggak Earl Grey kayak normal black tea. Kayak kalau nggak Earl Grey biasanya mereka punya mint tea. Kalau peppermint, kalau nggak peppermint Earl Grey itu chamomile. I think those three are the most common. Jadi kayak mereka juga punya jasmine tea gitu. Oh, peach adalah persik. Okay. Tadi ada yang tanya sesuatu. Apa? Bima kuliah di Yonsei or other Seoul unit? Huh? I don't understand the question. Suka jajangmyeon nggak? Iya suka. I suka jajangmyeon. I suka masak apa kalau di sini? Kalau di sini biasanya masak ayam karena ayam murah. Dan I punya ayam berapa kilo di kulkas belum I makan. Maksudnya ayam mentah frozen gitu. I harus masak. Gimana suka seblak nggak? I cuma pernah makan seblak sekali seumur hidup I sejujurnya. Gimana pakai perfume nggak? I nggak suka pakai perfume karena kalau I pakai perfume kepala I pusing. Nggak tahu kenapa ya. But I selalu pusing kalau I pakai perfume. Gitu. Makanan apa yang kamu rindukan di Indo? Apa ya? I don't know. Maybe ayam geprek. Or sebenarnya nggak tahu ya kenapa kalau di Indo itu I selalu bosan sama makanan Indo. Tapi kalau udah di Korea aja nih pengen makanan Indo.
Tapi kayak I tuh orangnya itu yang kayak bosenan gitu loh. Jadi like kalau misalnya udah nyobain ini kayak jadinya pengen makanan yang lain gitu loh. So I gitu orangnya. I nggak bisa makan satu hal doang. Kayak harus makan ganti-ganti karena I orangnya gampang bosan. Begitu. Apa yang suka dari tinggal di Korea? Karena di Korea itu yang I suka itu adalah the public transportation. Suka banget sama public transportation di Korea karena it's very efficient and very fast and gampang mau kemana-mana. And apalagi dari Korea, ya peaceful aja sih. Maksudnya peaceful ya tergantung sih, but like Korea di sini peaceful aja ya, and very convenient everywhere. Like you wanna do something, it's very easy. You wanna apa namanya mau makan I don't know, it feels like in terms of infrastructure kayak lebih enak. I don't know. It's just apa namanya lebih teratur, lebih apa, I don't know, the vibe is just more chill in here. For me the vibe is just more chill. It's very fast paced, but I think it's more chill than Jakarta. I feel like whenever I go to Jakarta or Indonesia, like the vibe is just chaos. I don't know why. Do you guys feel this? Kayak nggak tahu kenapa ya, vibe-nya is very chaotic and very like you know. Tapi kalau di sini I jadi lebih tenang for some reason. I don't know why. Dan yang I suka dari kuliah di sini adalah I bisa belajar okem. I suka banget okem. Itu. Kalau gultik Taichan suka, I nggak tahu pernah makan gultik atau enggak, I udah lupa. Tapi kalau Taichan I suka banget. If you guys live in BSD, kalian harus tahu sate Taichan di pasar modern BSD. Itu enak banget, sumpah. Itu enak minta ampun. You guys should try that. Sumpah, dari I waktu SMA sampai sekarang itu Taichan masih ada. I don't know how it survives through like Corona and everything, but like enak banget sumpah. Itu Taichan di pasar modern BSD. Terus di pasar modern BSD itu ada apa sih? I don't know the name. Tapi itu kayak dessert Indonesian. Kayak jadi itu tuh kayak I don't know how to describe. Nggak tahu mau ngomongnya gimana. Tapi itu dessert Indonesian kan. Terus kayak itu tuh kayak digulung tapi manis. Apa sih namanya? I don't know the name. Jadi kayak lumpia, bukan lumpia sih. Kayak lumpia tapi manis, tapi it's not digoreng, tapi it's like I don't know, bukan dadar gulung, boy. It's not dadar gulung. I don't even know what dadar gulung means. It's sweet, it's not savory, manis. Terus I think itu terbuat dari adonan tepung or something like that. Terus kayak dalamnya itu ada apanya gitu. Serabi, itu dia serabi. Oh my god, itu enak banget, serabi. Serabi guys, serabi enak banget sumpah. Itu tuh ada isinya atau enggak ya? Nggak tahu, lupa. Tapi enak banget. Itu di BSD ada, and itu enak banget. Terus di BSD ada apa lagi ya yang I ingat? Coba I inget I di BSD tuh ngapain aja? I sebenarnya udah lupa. If you go to apa namanya, what was the name of that thing? The Breeze. Kalau kalian tahu di The Breeze BSD, itu tuh ada tempat namanya Jitlada. I suka banget makanan Thailand di situ. Terus aside from that, apalagi makanan di BSD? I suka banget makan soto Betawi. Terus I suka banget makan Chigo. Do you guys know Chigo? It's like chicken something on apa di GoFood gitu. Itu juga lumayan. I suka banget Moon Chicken. Moon Chicken juga enak. Chigo, Moon Chicken. Ayam geprek. Ayam geprek paling enak itu ayam geprek Pak Gembus. Itu enak banget. Terus apa ya, makan apa di BSD tuh? Kalau misalnya I ke apa sih nama, what was the name of that mall? Ion. Kalau misalnya ke Ion Mall, I makan apa di situ? I don't know. Oh, gyukaku. I suka banget sama gyukaku. Gyukaku enak banget. I harusnya makan gyukaku, tapi nggak sempet waktu itu. Gyukaku. Begitu. Yonsei itu swasta atau negeri? Swasta.
Serabi no tosuman, iya guys, serabi no tosuman itu enak banget. Sushi Ayon, Ayon nggak tahu pernah coba sushi Ayon atau enggak. Kalau sushi makannya, makan apa ya kalau sushi? Maybe sushi tei. Iya sushi tei. Kalau nggak sushi tei, sushi hero. Tapi, iya. Wingstop enak banget. I suka Wingstop. Terus I suka Haidilao. Tapi Haidilao tuh mahal di sini. Can you guys imagine waktu I pernah makan Haidilao di sini, kayak itu tuh kan bareng-bareng ya. Kita tuh pesan banyak banget. Saya per orangnya tuh bisa 700.000. Ya waktu I per orangnya 700.000, padahal kita share banyak orang. That's crazy bro. I would never go there again. Like crazy expensive. Bima nge-stand Cortez, iya dong. Masa gak suka? Warteg oh ya, I dulu juga pernah makan warteg. Warteg tuh enak loh guys. Oh my god, ayam geprek yang enak itu juga ayam geprek ke Prabon. Kok gak salah ya. Terus di BSD tuh ada seafood, kayak seafood restaurant itu namanya apa ya namanya? Gak tahu. Pokoknya seafood restaurant itu sebelah nasi padang sederhana. Tapi nama seafoodnya itu apa? Pajajaran, bukan Pajajaran. Aduh lupa namanya apa. Who is your bias in Cortez? Bias di Cortez siapa ya? I paling suka Martin. I suka banget sama Martin. Abis lulus PhD kan you daftar abis lulus S1 kan you daftar PhD. Abis itu saya mau kerja di mana? Kalau misalnya I dapat kerja di States ya, I bakal stay di States ya, karena gajinya kan lebih gede. Kalau enggak, I bakal ke Korea. I pengen jadi profesor di Korea. Hehe. Semua gak pernah segitu ini. Karena I harus bacain komen guys. Kalau enggak, I gak bakal segitu ini. Saya lagi fit call sama lu. Hehe. Udah semester berapa? Semester 8. Gitu. Bima nyanyi lagu Second Generation K-pop. Second Generation tuh yang mana ya? Second Generation itu termasuk SNSD bukan? I don't know. Maybe SNSD is Second Generation ya. I don't know juga sebenarnya. Is SNSD Second Generation? Nggak tahu. Iya ya. Selain SNSD, kayaknya I cuma tahu SNSD kok Second Generation. Kalau dari Sonyuside, dari Girls' Generation, I don't like most of the songs. Kayak his childhood songs gitu. Kayak Mr. Taxi. Tapi kayak kayak yang underrated banget adalah Bad Girls. Do you guys know Bad Girls by Girls' Generation? Bad Girl. You guys know this song? Siapa sih IPK tinggi? Belajar ya. Bikin daily vlog. Oh iya ya, I harus bikin daily vlog ya. Sebenarnya maybe I should do that actually. Yeah. Ada info beasiswa S2 di Yonsei nggak? I don't know. Kalian harus research guys. Just research online. Everything is online guys.
Semangat lagi ngerjain skripsi. Semangat. Shiete harami shiete ageru. Oni. The fuck? Bro. Ada yang tanya cara diet. I waktu itu cara diet I jangan ditiru, tapi I just nggak makan kalau I diet. Tapi itu sebenarnya nggak bagus sih, jadi jangan ditiru ya guys. Mantap. Raya FM mana? I don't know. Yang ada festival nggak? Kayaknya hari ini semester ini udah selesai, kayak yang festival-festival kayak gathering gede gitu kayaknya udah selesai. Bima, are you buff? No, I'm not. I have no muscles. There's no muscles. Wow, 없어요. It's just fat. I only have fat. Oh my god, I'm so fat. I used to be really skinny. I should lose my weight. Bima pernah ke Semarang? Pernah dong. Ke Semarang tuh makanan Semarangnya enak apa ya? I lupa ke Semarang I ngapain sebenarnya. I don't know man, I forgot. Oh, di depan stasiun itu ada makanan enak di Semarang. It's a Chinese food restaurant. I don't know namanya. Oh, restoran Simpang 5 kok nggak salah ya. Depan stasiun apa ya lupa. Tapi pokoknya depan stasiun Semarang itu enak banget. Pernah Cirebon belum? Pernah. Oh, my brother baru buka apa namanya, restoran cabang Cirebon. Enak banget loh guys itu. My brother punya restoran. Wait, let me see. Kalian kalau di Cirebon datang ya. My brother punya restoran di situ. Jadi my brother itu asalnya dari Semarang kan restoran. Terus dia buka cabang di Cirebon. What was the name? Oh my god, ya. Katanya baru grand opening terus udah langsung sold out. So amazing, my brother. Ini. Kepiting, enggak kelihatan ya. Kepiting, namanya kepiting Mangas, Cirebon. Mangas. Ini harusnya enak ya. Kelihatannya enak. And they have like, apa namanya, king crab. Can you imagine? King crab, I wanna eat king crab. King crab di sini mahal banget guys. Can you imagine kayak 5 juta buat satu kepiting gitu. Bima pakai IELTS atau TOEFL? Waktu itu daftar Yonsei pakai IELTS. Tapi sekarang mau daftar PhD pakai TOEFL. Hal yang bikin ilfeel. Apa itu ilfeel? I don't know. Nah, cewek diundang? Iya diundang. Skor IELTS berapa? 8. Tempat yang pengen banget kamu join di Indo. Pengen ke Bali lagi. Karena ke Bali cuma sekali waktu kecil. Dan karena waktu kecil, maksudnya gak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena anak kecil kan. And Bali is like party vibe, you know. I wanna party in Bali kayak, bro. Pengen ke Bali. Terus, I wanna swim. I wanna go to like a beach club. Like, I don't know. I don't even think that they have beach clubs there. I don't know man. I just wanna have fun. Anyway, gitu. Ke Bali. Tapi I pernah hampir mati waktu di Bali. Karena waktu itu hampir keseret arus waktu I berenang di ocean. Can you imagine? Can you imagine waktu I masih kecil I berenang di laut terus I hampir ketenggelam karena keseret ombak. That's crazy. Ilfeel tuh apa? Nggak demen. Hah?
Hilang feeling. Oh, hal yang bikin I hilang feeling. Hah? Nggak tahu. I don't know. Bima pakai beasiswa apa? Pakai beasiswanya Yonsei. Yonsei atau KU yang menang. Jadi Yonsei menang 1, KU menang 3 competition. jadi tahun ini KU yang menang. Tapi kayaknya tahun-tahun lalu Yonsei terus yang menang kok. Jadi kayak ya udahlah ya. Tempat favorite kamu belajar di mana? Di cafe kok nggak di library. Tapi most of the time I study di library sih. Stasiun Poncol atau Tawang? Hah? Apa itu? Gitu. Hobi kamu apa? Hobi I masak. Kalau nggak masak belajar okem. Warnain rambut dong. Warnanya apa aja nggak tahu. Live kamu sama malam kesibir karena I sibuk lah. Yang hari nggak sibuk juga sih. I mean I waktu kan hangout sama teman, jadi kayak masa I tiba-tiba nge-live lagi hangout sama teman, nggak enak. First impressionnya ke Kak Iman. Oh. First impression ke Kak Iman. Should I really say this? Kayaknya kalau I really say this, I bakal di cancel sama Kak Iman, nanti diblokir sama ruang guru, nggak mau. Jangan guys, kita tuh jadi orang itu kita nggak boleh ngegibahin bos kita. Kita nggak boleh ngegibahin bos kita, nanti kita bakal diblokir sama bos kita. Jadi kita ngegibahinnya, kalau ngegibahin coworkers nggak apa-apa, karena coworkers mereka nggak bisa ngapa-ngapain ke kita kan, coworkers. Ya kalau atasan jangan deh guys. Ngibahin bawahan itu harus bercanda guys, bercanda. Spill Cikawanya. Oke, kita distraction dari ngegibahin Kak Iman, kita distractionnya pakai Cikawa. Jadi ini dikasih dan ini adalah buat masukin tangannya ke sini buat kayak tiduran gitu. Gitu. Bima suka Cikawa. Iya, I suka Cikawa. I ada itu Cikawa tau. Ini Cikawa. Dikasih siapa? Dikasih temen. I don't know why. Every time I hold this, I have a tendency to like. Nah tuh karena kayak mukanya itu pengen di. Iya nggak sih? Ada Kak Iman. Oh my god, ada Kak Iman. Emang iya? Jangan kayak gitu guys. Saya takut. Tuh. Gitu deh. Jadi ini dikasih. Ini juga dikasih. Apalagi yang dikasih? Ini juga dikasih. Ini juga dikasih dari Anua. Apalagi yang dikasih? Udah itu doang. Oh ini juga dikasih kipas. Ay dikasih, tahu nggak guys? Ay dikasih kipas sama pemilik ibu kos ini. Kipas angin. Terus Ay dikasih ini this bed. Ini tuh dikasih sama ibu kos. Masih disediain sama ibu kos. Dia pernah nginep di Makaman nggak pernah sekali. Sama waktu itu sama Andrea sama Rafael. Kayaknya itu awal mula kita deket itu waktu itu. Ada Hakim Iman Usman. Emang ada? Mana? Gue takut guys, kagak ada di list of guest di sini, nggak ada. Please. Kalau ada Kak Iman, ya kita jangan ngegibahin. Top 3 barang apa tadi? Top 3 barang yang harus dibawa kalau pergi kemana-mana. HP, dompet. Udah. Selain HP, dompet sama AirPods. Mana AirPods saya? Jadi ini adalah AirPods 3 baru dikasih.
Mari kita review AirPods 3. AirPods Pro 3. AirPods Pro 3. Dan ini juga dikasih. Kenapa sih dikasih mulu? I don't know. Gitu deh. Kok bisa tiba-tiba dikasih? Nggak tahu. Someone said something. Bima, you really look like Hirono. Siapa itu Hirono? Ada kejadian lucu nggak hari ini? Nggak tahu. Bima habis lulus lanjut kemana? Lanjut PhD. Semuanya aja dikasih. Siapa yang ngasih? Temen Aing ngasih. Spill catukan rambut. Aing nggak punya catukan rambut. Blood type. My blood type. Dikasih mulu. Ya mana Aing tahu. Misalnya Aing nggak masak, Aing juga nggak maksa dia buat ngasih. Tiba-tiba dikasih. Fansmu banyak juga di Korea. I don't know. Akhirnya tugas OKM aku selesai. Yeay, tugas OKM-nya selesai. Selamat. Spill itu tugasnya apa? Potong rambut. Oke. What's your MBTI? My MBTI tadinya itu INTP, terus jadi ISF something, nggak tahu. Pokoknya dari T jadi F. Karena sesuatu. Bima ketawa lagi dong. Hahaha. Hair care routine apa? Cuman pakai shampoo terus ngeringin rambut, selesai. Tips IELTS adalah belajar. Tips belajar OKM gimana? Belajar OKM tuh kalau you understand chemistry bisa. Apa Bima besok aku ASTS? Apa itu ASTS? Nggak paham itu apa guys. Bima speak Korean. Halo, annyeonghaseyo. Kalau diajak main film mau. Oh, itu pingin main itu jadi pocong. Kalian apa namanya? Kalian can you imagine jadi pocong? Pingin jadi pocong boy. Karena Kak Iman kan suka banget sama film horor kan ya. Dia kan juga produser film horor gitu. Terus bilang, Kak mau nggak cast aku jadi pocong? karena it seems fun. Karena kayak misalnya kalau you jadi aktor yang ditakut-takutin sama pocongnya kan kayak ketakutan gitu ya. Tapi kalau you jadi setannya, so you nggak ketakutan karena you yang nakut-nakutin. Jadi lebih fun gitu nggak sih? Iya. Yeah. Jadi pocong. Jadi ayo kita normalisasi jadi pocong. Kalau nggak jadi setan apa gitu. Setan okem mungkin. Pocong Hyunse, iya boleh. Oh, pocong okem. Nanti ayo tiba-tiba bawa bantal ini. Tuh. Gitu. Mana pacarmu? Ini pacar ayah okem. Cermin yang berputar-putar. Iya, itu yang kayak di Conjuring 4. Itu film nggak jelas dari Conjuring. Nggak suka yang Conjuring 4. Very tidak jelas. Terus bilang kan Kak Iman, pernah waktu itu nge-text Kak Iman kayak Kak mau jadi pocong. Terus dia bilang ogah, jahat banget. Langsung ditolak. Gimana rasanya kuliah di Yonsei? Fun aja. Bima ada minus ya, minus berapa? Nggak tahu minus berapa sebenarnya. Tapi kayaknya iya pernah, mungkin ada.
sudah. Oh my god, I kayak kebanyakan makan bener. I should not eat tomorrow until like 3 or something like that. Coba fan meet. Gimana caranya fan meet? Yeah. Oh. Mending tidur. Tidurkah? Apakah kita tidur sekarang? Ikan cupang. Kalau udah ngantuk jadinya pengen ngomong ikan cupang. I don't know why. Ikan cupang. Film favorite I apa? Nggak tahu. Sebenarnya I nggak begitu sering nonton film sih. I lebih sering nonton series. Kalau series apa ya yang I lately? I coba buka Netflix I. Kemarin malam I nonton film horror ini. Namanya adalah Immaculate. 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 Itu film horror tapi kayak nggak jelas gitu filmnya. Terus I suka kayak film-film Ghibli. I suka Ghibli movies kayak Howl's Moving Castle atau Spirited Away. I juga suka apalagi ya, mostly anime sih. Terus I juga suka yang kayak Conjuring gitu, tapi kayak Conjuring 4 nggak suka. Waktu masih SMP, I pernah nonton The Perks of Being a Wildflower. Perks of Being. I don't know if it's in Netflix. Maybe it's not in Netflix. The Perks of Being a Wallflower. I think this is a good coming of age movie. Yeah. Ya kayak coming of age romantic drama. Coming of age itu artinya apa ya? Bahasa Indonesianya. Coming of age. Meaning. Coming of age. Come of age of a person reach adult status. Bahasa Indonesianya. Coming of age. Bahasa Indonesia. Beranjak dewasa, itu dia. Itu film, maksudnya buat film yang beranjak dewasa, maksudnya kayak you teenager terus udah mau jadi dewasa gitu. Iya gitu. I quite like this movie. I think it was nice. The Perks of Being a Wallflower. Because it deals with a lot of things you deal with once you get into like adulthood, you know. Terus selain itu, you guys have to apa namanya? Itu apa namanya? That movie by Saoirse Ronan. Saoirse Ronan. Lady Bird, kalau nggak salah. Ya, Lady Bird. Lady Bird bagus banget. I suka Lady Bird. Lady Bird, terus ini bagus banget. I suka banget Grand Budapest. The Grand Budapest Hotel. The Grand Budapest. I don't know how to pronounce it, but like yeah, itu Grand Budapest Hotel bagus. Gitu. Terus apa lagi? Film Indo nonton nggak? Sebenarnya nggak. Nonton drakor nggak? I juga nggak nonton drakor sebenarnya. Can you imagine kayak orang kuliah di Korea terus nggak nonton drakor? Kayaknya semua orang di sini suka drakor, tapi kayak sebenarnya nggak nonton drakor. Lebih enak di Indo atau di Korea sebenarnya ya? Sejujurnya ya. Orang Korea kan sebenarnya, from my experience, nggak ke I.
Kalau ke I enggak ya, tapi kalau ke orang lain, I pernah ngeliat, maksudnya bukan pernah ngeliat, tapi my temen pernah ceritain ke I orang sekitar mereka rasis ke dia. Jadi ya gitu, misalnya I cannot speak for everyone ya. Jadi kayak kalau I ke sendiri enggak, tapi kalau ke orang lain maybe iya. Karena sebenarnya kayak orang rasis itu I think di mana-mana pasti ada orang rasis gitu loh. Jadi kayak ya gitu. What's your hobby? My hobby adalah masak, makan, belajar okem. Gitu deh. Kak Bima nonton Chikawa kak? Iya, I suka Chikawa. Body care-nya apa? I nggak pakai body care. Kayak cuman pakai sabun buat mandi terus sudah. Apa lagi ya? Speak about Sonu. What's with Sonu? I dislike Sonu. Jesus, I'm so sleepy. Should I sleep? Or should I don't know. Kenapa suka masak? Karena masak is fun. Bima hari ini ulang tahun. Selamat ulang tahun. Gimana kemarin tes TOEFL-nya? I think bisa-bisa aja. Ya, I think semoga bisa-bisa aja ya. I think it was okay. Maybe it was okay. I don't know man. Ya sebenarnya kalau I dapat perfect score buat yang bagian readingnya, listeningnya I kayaknya salah 1. Jadi 28 out of 30. Terus yang speakingnya, I think speakingnya biasa-biasa aja. Terus writingnya juga biasa-biasa aja. Yeah, I don't know. Tapi belum yang reading and yang speaking and writing itu belum dikasih nilainya. Jadi nggak tahu. Makanan enak di Pekalongan apa? Paling suka itu roti bakar Sultan Agung. Roti bakar Sultan Agung itu enak banget. Enak pakai banget. Selain itu nggak tahu ya, kalau di Pekalongan makan apa sih? Aduh nggak tahu. Kamu pakai contact lenses ya? Kagak. No. Aing nggak tahu cara pakai contact lenses gimana. Tapi kayaknya Aing nggak pakai. Ya Aing nggak pakai. Dekat bener iya. Karena Aing nggak pakai. Apa makanan yang kamu suka? Aing suka ayam goreng. Aing paling suka ayam goreng. Aing suka sesuatu yang digoreng-goreng. Dan Aing suka daging. Anything yang ada dagingnya Aing suka. Hehe. Spill skincare udah I spill. Kalian lihat TikTok I yang nge-spill skincare. Udah ada videonya. Bima penyanyi apa tadi? Penyanyi favoritmu siapa? Twice. I like Twice.
Bima tuh very soft spoken. Sebenarnya kalau kalian tahu I personally, I tuh nggak soft spoken guys. I tuh cerewet banget kayak, and I'm very loud. Iya. Nah, misalnya I'm only soft spoken kalau misalnya I baru kenal orang, terus kayak baru tahu orang, terus kayak gitu. Kalau sama stranger I soft spoken. Kambelan berapa tahun? Kayak 3 tahunan. Suka matcha nggak? Suka dong. Bima suka bacon nggak? Sebenarnya di sini I jarang makan bacon, tapi baconnya lumayan lah, biasa doang sebenarnya. I di sini kalau yang kayak processed meat itu, I jarang makan processed meat. I sering makan ayam. Bima kangen ayam geprek Dava nggak? Iya, kangen, enak banget. Karena dikasih tahu Kendrick tentang ayam geprek Dava, enak. Gitu. Semangatnya aku belajar MTK, semangat. Kangen Kendrick nggak? Kangen aja sih. I mean, Kendrick was fun to hang out with. Suka sayur apa? I suka pakcoy. Yeah. Sama kangkung, tapi di sini kangkung mahal. I don't know if kita ada kangkung atau enggak, tapi kalau pun ada pasti mahal. I juga suka spinach actually. I like bayam. Tapi I nggak suka sayur bayam yang ala Indonesia gitu, kayak sayur bayamnya Indonesia itu I nggak suka. I sukanya sayur bayam yang I masak sendiri. Paling ngangenin waktu intern di Ranggur. Sebenarnya I waktu itu nggak intern di Ranggur guys. I tadi mau ikut intern kan, tapi kayak kata Kak Iman udah telat, jadi nggak bisa intern. Jadi I di situ cuman kayak gangguin mereka doang sebenarnya. Kayak I datang setiap hari cuman buat gangguin mereka. Emang nggak gangguin juga sih, tapi kayak ya buat kadang shoot konten terus something like that gitu. Hal yang paling seru apa namanya? Tadi ada orang apa? Hal paling seru pas main cewek. Sebenarnya waktu main cewek itu pikiran I itu adalah pengen pulang. Mungkin I harusnya nggak bilang itu ya, tapi kayak pikiran I gitu karena nggak tahu kenapa. Maksudnya I feel like bakal di cancel sama orang kalau I bilang sejujurly, tapi sejujurly ya. I feel like I didn't research well and I didn't prepare well karena waktu itu I sibuk di lab kan. Jadi waktu itu I harus tiba-tiba ninggalin lab I buat ikut kompetisinya kan. Terus I sebenarnya I'm really grateful itu apa sih? Bersyukur tentang opportunity ini. Tapi waktu itu I kayak lagi suka-sukanya sama lab, lagi suka-sukanya sama Ocamp. Terus lagi ngerjain project di lab, terus projectnya lagi kayak gagal-gagal gitu. Terus tiba-tiba harus ke Indonesia sebentar buat syuting cewek-cewek itu. Terus I kayak tadinya I mikir it's fine karena paling beberapa hari doang di Indonesia gitu kan. Terus habis itu kayak I waktu udah di Indonesia I-nya panik. Bukan panik gara-gara game cewek-ceweknya, panik gara-gara tentang hal-hal yang di Korea yang I tinggalin. Karena banyak banget yang I tinggalin waktu di Korea. Misalnya I lagi ambil 6 kelas. Terus I waktu lagi jadi ngajarin advance Ocamp. Terus I lagi ngurusin project. Jadi tiga hal yang banyak sekali ini kayak I tinggalin kan. Terus I jadi kayak panik sendiri. Terus kayak oh my god ini gimana ya. Terus kayak itu gimana ya. Terus tadi I harus nyiapin literally I mikir kayak oke, nanti I balik, habis dari I balik ke Korea I harus langsung ngajar Ocamp. Terus nanti I harus langsung balik ke lab buat ini itu. Terus I udah kayak mikir oh my god ini gimana nanti gimana bla. Terus jadi kayak udah panik duluan tentang hal-hal yang di Korea, bukan panik tentang gamenya. Karena dari mindset I dari awal kayak I ikut cewek-cewek itu kayak buat fun aja kan. I nggak ambil, maksudnya I don't take it too seriously. Maksudnya
maksudnya nggak serius-serius banget kayak I bikin I stres kayak I harus menang bla 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 gitu, enggak. Jadi I ikut itu walaupun I tahu bahwa gamenya tentang matematika dan segala macam, tapi kayak I ikut itu karena I pengen challenge myself kan, karena profesor I juga bilang mending lu ikut itu deh, karena lu kan nggak pintar matematika, jadi kayak lu sekali-sekali nantang lu sendiri lah, maksudnya kayak nantang lu buat ikut sesuatu yang bukan hal ahli lu gitu loh. Dia bilang kayak gitu intinya. Jadi kayak ya udah I coba aja buat challenge myself and I'm just doing that for fun, kayak apa ya, short vacation lah istilahnya, karena tiba-tiba balik ke Indonesia kan. Terus karena I udah di sana, terus I udah panik duluan tentang hal-hal yang di Korea yang I tinggalin, I kayak oke, udahlah kita sengajain kalah aja ya, kalau apa gimana. Nggak sengajain kalah juga sih, tapi kayak bukan sengajain kalah, tapi gimana ya ayo ngomongnya supaya tidak di-cancel on netizen. Bukan sengajain kalah, tapi apa? Nggak tahu. Nggak tahu gimana mau ngomongnya. Iya gitu. Ya gitu. Tapi I juga try sih sebenarnya guys. I juga nggak sengajain pulang itu, enggak ya, itu enggak, karena I juga try. Kalian ngeliat kan waktu I mau itu pencet buzzer di situ kan, I emang udah mau try. Jadi I emang udah mau try gitu kan. Jadi bukannya I sengajain kalah itu, enggak. I emang try. Tapi tapi kayak waktu udah kayak waktu udah dieliminasi itu kayak I kayak one part of me kayak okay, I could have done better. Maksudnya kayak I tadinya kayak harusnya berusaha lebih kuat lagi. Tapi another part of me itu kayak okay, puji Tuhan sekarang I bisa ngerjain Okem lagi. Sebenarnya begitu. Iya, jadi kayak one part of me kayak ya harusnya lebih diusahain lagi, tapi one part of me juga bersyukur bisa balik untuk ngerjain okem-okemnya gitu. Jadi bukannya I nggak bersyukur ya guys, tolong jangan disalahpahamin. I bersyukur tentang semua opportunity ini, semua cewek-cewek ini, karena emang emang bersyukur banget gitu. Dan sebenarnya I tuh juga nggak ngira bakal segede ini tentang cewek-cewek ini, karena sebenarnya I nggak pernah nonton cewek-cewek dari awal kan. Jadi kayak mikir ini ya udahlah ikut-ikut aja, maksudnya kayak kompetisinya ya ikut-ikut aja. Terus I nggak tahu bahwa fanbase-nya cewek-cewek itu segede ini, terus influence-nya segede ini, terus kayak memang segede ini. I juga nggak tahu ya, karena I didn't expect anything from this whole event gitu. Jadi kayak mindset I itu sebenarnya buat ke Indonesia sebentar buat senang-senang doang, kayak buat fun doang, sama buat networking doang. Terus habis itu udah. Terus I didn't really expect for me to have such a large following. Terus for me to gain B- and everything. So I'm really grateful for that. Kayak bersyukur banget tentang hal yang itu. Karena dari awal I nggak expect apa-apa sumpah, literally. Jadi kayak ya. Jadi kalau misalnya I udah tahu kayak seperti ini, tadinya I bakal prepare lebih lagi, dan mungkin I bisa survive more rounds sebenarnya. Karena some of the questions were easy kan. Jadi kayak mungkin I could have survived that round sebenarnya. Jadi kayak ya udahlah ya. Tapi kayak ya mau gimana lagi, ya udah gitu dong. Ya gitu. Ya gitu deh. Siapa orang yang ngajak juga kenalan di Jogja? Kendrick. Yang pertama kali ngajakin kenalan, I think Kendrick. Oh enggak, sebenarnya Roche. Iya Roche pertama kali ngajakin kenalan tuh Roche di lift, di elevator. Terus abis itu I nggak pernah lagi ngomong sama Roche. I don't know why. Abis itu Kendrick. Terus I jadi deket banget sama Kendrick karena I suka kimia, dia juga suka kimia gitu kan. Gitu. Bima di Jogja ya nggak kagak. Like I di Jogja I didn't really talk that much karena I'm an introvert and I have social anxiety. Gitu. Social anxiety itu bahasa Indonesia apa, I don't know. Gitu.
First impression ke Neria. First impression, waktu itu takut ngomong sama Neria sama Kai karena I don't know why, I was just intimidated by them. I thought they were really smart. Ya gitu. Kemarin Rosya cerita apa? Kirain Rosya kamu tuh guest star. Lol. Guest star dari mana? Gak ada. Tapi kayak first impression I ke Rosya kan dia bilang dia medical student kan. Terus kayak I langsung kayak wow gitu kan. I langsung kayak so impressed by her karena I tuh anyone yang study kayak medical sciences, anyone yang study kedokteran sama anyone yang study physics, I tuh admire banget karena I tadinya pengen masuk kedokteran kan. Tadinya I pengen jadi dokter. Terus habis itu I nggak suka physics. Jadi yang semua orang yang bisa jurusan physics atau MTK, I think mereka so cool karena I nggak bisa bagian itu. Jadi bidang-bidang yang I nggak bisa itu, I think mereka so cool gitu loh. Ya gitu. So that was my first impression of her. Terus habis itu ya udah. Ya. Tanpa cewek kamu nggak bergaul, Bim. Sebenarnya like in here I have my own friends. I guess sebenarnya I nggak punya banget sih. Di sini juga paling cuman berapa ya? 1, 2. Sebenarnya paling deket tuh sama satu student, satu temen yang seangkatan namanya Sydney. Itu paling deket sama itu orang. Kalau dari sini ya di Yonsei ya. Terus abis itu sama Professor I. Jadi Sydney sama Professor. Jadi I temennya itu sama satu orang, sama satu student, satu siswa, sama satu profesor. Itu. Terus udah. Gimana perasaanmu saat tingkah Andreas? Emang Andreas ngapain? First impression ke Gwen. Pertama kali I ketemu Gwen, I don't know, I forgot kapan I pertama kali ketemu Gwen. Emang kimia itu belajar tentang apa? Tentang a lot of things. Silakan googling. First impression ke Papa Rafael. Sebenarnya I itu pertama kali ngomong sama Rafael itu waktu di live sama Andrea sama Neria. Gitu. Kenapa bisa suka kimia? Karena kimia is fun. Bima pernah bersaing ranking gak? Ranking apa? Maksudnya bersaing ranking buat apa? Roommate ceweknya siapa? Joshua. Kapan-kapan live sama Sydney? Boleh sih. Rotek Cream Yonsei enak gak? Ya enak. Bima ngikutin Boys Planet 2 enggak? Enggak. Ranking buat pelajar OChem. I ranking 1. Sebenarnya in most of my classes I ranking 1. Terus kalau overall ranking semester lalu I ranking 1. Terus 2 semester lalu I ranking 1. Terus semester yang lalu I ranking 2 karena I ngambil kelas physical chemistry. Jadi ada math-nya. Jadi I dapatnya B plus ya kalau nggak salah. Iya, I dapat B plus instead of A plus. Jadi gara-gara tau aja ranking 2. Sedih banget sumpah. I hate physical chemistry. Tapi I'm glad I took that class because I learned a lot of that thing. Oh, thanks gitu. First impression ke Josh gimana? I think Josh was so smart. I kiranya dia yang bakal menang Josh. Karena dia sampai top 4. Hebat banget Josh. Dia pernah berantem gak sama pukul-pukulan? I don't think so. Kenapa bisa suka sama Twice? Karena suaranya bagus.
I don't know why ya, I juga suka aja. Gitu. Nge-stan NCT nggak, I suka NCT Wish. First impression ke Abel. Kayak I tuh baru ngomong sama Abel waktu live deh. I don't know ya. I don't really know. Lagu Twice, favorite apa? I think my favorite for now is Bloom. I really like Bloom. Kayak my all-time favorite will be Bloom. Kalau enggak, Feel Special. Tapi sekarang juga lagi suka Heartbreak Avenue. Gitu. Ceritanya pengalaman waktu MasterChef. I udah lupa sebenarnya. I mostly udah lupa pengalaman MasterChef. Gimana perasaannya waktu tahu diundang COC? Sebenarnya perasaannya I kayak COC itu apa ya? Waktu sebenarnya I waktu itu belum tahu COC apa. Jadi perasaan I kayak oh ini apa ya? Jadi I research gitu. First impression ke duo Kaist. I ketemu Valerio-nya itu did I talk to Valerio? Kayaknya waktu itu nggak ngomong sama Valerio on waktu syuting. Karena dia Universe 2 kan. Terus waktu itu nggak ngomong sama Valerio. Oh, did I talk with Valerio? Oh yeah, I talk with Valerio. I remember. Terus dia bilang dia waktu itu pernah ikut Olim Chemistry. Terus kayak ya udah ngomong tentang Olympia tentang chemistry doang gitu. Kalau ke Lutfi, tadinya kita tuh satu pesawat ya kalau nggak salah. Tapi I cancel pesawatnya. Gitu. Terus first impressionnya ke Lutfi, I don't know. I don't really remember. Apa ya? Kapan ya I ngomong pertama kali sama dia? Kayak waktu itu karena masih pertama kali ketemu kan, jadi kayak masih malu-malu gitu. I didn't really talk much with him. Kayaknya waktu itu ya gitu. Gitu. First Bima suka Cimeo udah lama. Sebenarnya suka Cimeo itu nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba dia muncul di FYPI. Terus tuh dia kayak marah-marah gitu. Terus dia kayak lucu aja gitu, dia marah-marah. Bima masak pertama kali bikin apa? Bikin kue. Bima first impression ke Sydney. I ketemu Sydney itu udah 3 tahun yang lalu. Jadi kayak I udah lupa banget tentang first impression sama dia. I lupa. Tapi Sydney is really nice. I really like her. I miss hanging out with her. It's been so long. Karena dia selalu busy with her labs. Jadi kayak gitu. Syuting Chocha berapa lama? Cuma seminggu guys syuting Chocha tuh. Suka Indomie gak suka dong? Waktu di Masters takut sama Chef Juna gak? Waktu itu sama Arnold kalau gak salah ya. Jadi gak ada Chef Juna. Ay ngantuk. Ikan cupang. Oke, kita tidur aja deh. Ngantuk aja. Gue ngantuk guys. Dulu ya. Bye-bye. Bertobatlah. Loh. Kenapa bertobatlah?